Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Global Oceanic yang saya hormati, yang saya cintai, berikut adalah tutorial mengenai analisa pasut metode Admiralty 15 hari atau 15 pianton menggunakan Excel. Kalau di video sebelumnya adalah metode Admiralty menggunakan data 29 pianton atau 29 hari pasut, maka kali ini akan saya coba untuk metode data pengamatan yang lebih pendek. Walaupun menurut IHO atau International Hydrographic Organization di prosedur atau di prosedur S44 itu tidak direkomendasikan, namun demikian lama pengamatan 15 hari ini kita bisa mendapatkan nilai cat datum, walaupun memang tidak merepresentasikan satu bulan pasut atau satu siklus bulanan. Baik, seperti biasa, ini adalah program yang saya buat, terdiri dari beberapa skema, yaitu skema 1, skema 3, skema 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian juga ada tabel 1, tabel 2, kemudian tabel 3, 3B ya, karena 3B itu tabel hanya untuk pengamatan 15 hari. Kemudian tabel W serta hitungan argumen astronomi. Jadi ada 12 lembar kerja atau worksheet. Baik, kita mulai dengan skema 1. Skema 1 berisi data pengamatan. Ya, kita perhatikan yang warna biru. Kemudian ada juga yang sebelah kiri atau di kolom pertama itu adalah data tanggal pengamatan, di mana warna kuning sudah saya tandai sebagai tanggal tengah. Jangan lupa masukkan lokasi pengamatan, lintang bujurnya, kemudian untuk waktu, tolok waktu adalah GMT 7 jam ditambah 7. Kemudian hati-hati saat memasukkan tanggal pengamatan sesuai dengan format tanggal pada Excel, sebab bila tidak sesuai maka tidak bisa diproses. Ini skema 1 ini berisi data pengamatan, yaitu nantinya berupa matriks yang berukuran 15 kali 24. Kemudian tanggal tengah ini di program yang saya buat sudah disamakan atau copy paste dari yang warna kuning, jadi warna biru akan sama dengan warna kuning. Matriks skema 1 ini berukuran 15 kali 24. Kemudian di worksheet selanjutnya, worksheet mengenai tabel 1 berisi angka-angka konstanta pengali Admiralty untuk nantinya untuk mendapatkan nilai X0, X1, Y1, X2, Y2, X4 dan Y4. Bagi teman-teman yang ingin membuat program Admiralty sendiri, silakan hati-hati saat memasukkan angka-angka ini, karena ada yang nilainya negatif, ada yang nilainya 0, walaupun rata-rata ini nilainya 1. Tabel 1 ini berupa matriks 24 kali 7. Oke, lanjut, kita sekarang ke hitungan skema 3. Skema 3 itu adalah hitungan perkalian matriks skema 1 dikali dengan tabel 1. Hasilnya adalah skema 3. Skema 3 ini berisi nilai X0 untuk masing-masing tanggal. Kita lihat ada 1, X0, X1, Y1, X2, Y2, X4, Y4. Jadi berisi 7 kolom.
kolom, sedangkan barisnya tetap sesuai dengan tanggal pengamatan, jumlah tanggal pengamatan yaitu 15. Selanjutnya kita lihat worksheet atau lembar kerja tabel 2. Tabel 2 itu adalah sebuah matriks yang berukuran 15 kali 7 yang di atas ya. Hati-hati bagi teman-teman yang ingin membuatnya sendiri, membuat program sendiri. Hati-hati saat mengetikkan, memasukkan angka-angka ini. Kemudian setelah mendapatkan tabel 2, tabel 2 ini kemudian kita transpose sehingga tadinya berukuran 15 kali 7 menjadi 7 kali 15. Gunakan fungsi Excel untuk mentranspose matriks. Kalau sebelumnya adalah perkalian matriks menggunakan Excel, pada tabel 2 ini menggunakan fasilitas transpose matriks di Excel. Kemudian worksheet skema 4 berisi perkalian tabel 2 yang ditransposkan tadi, yaitu matriks 7 kali 15 dikali dengan matriks skema 3, yaitu matriks yang berukuran 15 kali 7. Hasilnya sebagaimana pada warna biru, yaitu sebuah matriks yang berukuran 7 kali 7. Skema 4 ini berisi 7 kolom, berisi nilai X0, jadi cara membacanya itu X00. Jadi contoh ya, contoh baris 1 kolom 1 yang nilainya 60605 itu adalah nilai dari X00. Selanjutnya baris 1 kolom 2 itu adalah nilai X10 dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai Y4D. Y4D itu bisa dibaca di baris 7 kolom 7. Y4D berisi minus 148. Nah ini kolom untuk nilai X00, X02, X0B dan seterusnya hingga X0D. Begitu pula untuk X1 hingga X1D, nilai Y1, X2, Y2, X4, Y4. Bisa dilihat di keterangan. Selanjutnya adalah kita menghitung nilai skema 5. Skema 5 ini berisi sebagaimana di kolom 1, berisi nilai X00, X10 dan seterusnya. Ada keterangannya di kolom 1. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja apa yang diinginkan di kolom 1 di kolom 2 yang berwarna biru. Jadi kalau diminta X00 nanti tinggal lihat aja di skema 4 X00 hasil berapa. Misalkan kemudian contoh X44 kurangi Y4D ya, baris terakhir. Nanti cari X44 berapa dikurangi Y4D. Nah, dengan menggunakan Excel tinggal di copy X44, nilai X44 kemudian dikurangi nilai Y4D dan seterusnya untuk sebagaimana disebut di kolom 1. Setelah didapat, maka matriks yang warna biru ini yang berukuran 9 kali 1 kita transposkan sehingga menjadi matriks berukuran 1 kali 9 ya. Jadi skema 5 ini sekarang sudah berukuran 1 kali 9 karena sudah ditranspos. Lanjut, maaf tadi skema 5 ya, ini sekarang skema 6, sama skema 6 dengan skema 5. Skema 6 ini berisi nilai-nilai sebagaimana yang ditunjukkan di kolom 1, seperti nilai Y10 itu di baris 1, baris 2 itu Y12 ditambah X1B. Nanti teman-teman tinggal kalau ingin membuat sendiri tinggal cari nilai Y12 ditambahkan dengan nilai X1B pada kolom pada skema 4.
Nah, setelah didapat semua yang tadinya matriks 8 kali 1 ya, karena 8 baris 1 kolom, kemudian ditranspos sehingga menjadi matriks 1 kali 8 ya, dengan menggunakan fasilitas Excel, fasilitas transpos matriks. Ya, skema 7 ini keterangannya ada di luar tabel, ada di luar ini. Jadi contoh saya baca aja satu-satu. Di baris 1 itu berisi nilai angka 5 Romawi, yaitu PR cos R. Nah, baris 1 ini berisi perkalian transpos matriks 5 yang berukuran 1 kali 9 dengan matriks tabel 3B yang warna kuning. Ya, nanti saya tunjukkan matriks tabel 3B yang warna kuning. Kemudian untuk 6 Romawi atau PR sin R itu adalah berisi perkalian matriks transpos skema 6 matriks yang berukuran 1 kali 8 dengan matriks tabel 3B warna hijau yang berukuran 8 kali 8. Ini hasilnya otomatis menjadi satu matriks 1 kali 8. Kemudian di bawah di baris 3 itu nilai PR itu akar kuadrat dari 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat 5 yang di atas tadi di baris 1 dan baris 2 ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya ulangi bahwa PR baris ketiga itu berisi nilai kuadrat, jadi akar kuadrat dari baris 1 dengan baris 2. Kita lanjut, kemudian baris keempat itu berisi nilai PB atau harga pembagi yang didapat dari tabel 3A. Nanti kita akan lihat letak baris PB itu di mana. Kemudian baris 5, kemudian baris 7 dan baris 8 itu nanti didapat dari hitungan argumen astronomi ya. Sedangkan baris 6 dan baris 9 itu juga didapat dari hitungan argumen astronomi, tetapi dengan melibatkan tabel W. Nanti kita lihat bagaimana cara mencari nilai-nilai pada baris 5, 6, 7, 8, 9 atau argumen astronomi untuk nilai F, 1 plus W, V, U, dan W kecil. Lanjut, kemudian di baris 10, baris 10 itu berisi harga konstanta atau PK. Harga konstanta ini nanti akan menjadi nilai untuk fase, konstanta pasut yang berupa kelambatan fase, didapat dari tabel 3A untuk harga PK atau harga konstanta. Kemudian baris ke-11 itu adalah nilai dari azimut atau nilai R, kalau boleh disebut. R itu sebenarnya bukan azimut tapi nilai dari fase ya, yang mana merupakan nilai arkus tangen dari 6 Romawi dibagi 5 Romawi. Perhatikan tanda plus dan minus pada masing-masing 5 Romawi dan 6 Romawi. Kemudian baris 12 ini adalah hitungan fase leg atau konstanta pasut fase. Untuk fase itu rumusnya atau keterangan rumus, cara memperolehnya itu ada di skema 7 ini di kolom 1, yaitu nilai fase konstanta fase itu berupa V ya, V itu baris 7 ditambah U
U itu baris 8 ditambah W baris 9 ditambah PK baris 10, itu menghasilkan G dalam derajat. G itu adalah kelambatan fase atau nilai konstanta fase. Kemudian baris ke-13 adalah pengalih dari 360. Jadi bila baris 12 itu melebihi 360, maka dikurangi dengan 360. Namun apabila melebihi 720, maka dikurangi 720 dan seterusnya. Kemudian dua baris terakhir yaitu baris 14 dan 15. Baris 14 ini sudah berupa nilai amplitudo. Untuk kolom S0, S0 itu adalah nilai permukaan air laut rata-rata, itu didapat dari PR ya. PR itu baris ketiga cukup dibagi dengan baris 4 PB, itu didapat nilai atau kedudukan atau posisi muka laut air rata-rata. Namun untuk komponen pasut yang lain M2, S2, N2K1, O1, M4, MS4, nilai amplitudo untuk masing-masing komponen ini didapat dari PR dibagi dalam kurung PB kali F kali 1 plus W ya. Jadi PR baris 3 dibagi dalam kurung baris 4 dikali baris 5 dikali baris 6, itu nanti akan menghasilkan amplitudo untuk masing-masing komponen pasut. Sedangkan nilai konstanta fase itu didapat dari hitungan fase tadi di baris 12 dikurangi 360 atau kelipatannya. Nah ini teman-teman konsentrasi aja yang warna kuning, hijau, biru, dan biru ya. Warna kuning, hijau, dan biru. Oke. Kita lihat tabel 3B. Ini isi dari 3B. Perhatikan yang warna kuning tadi. Jadi yang warna kuning ini nanti dikalikan dengan skema 5. Skema 5 itu berukuran 1/9, sedangkan yang kuning ini matriks 9 kali 8. Jadi nanti didapat 1/8. Kemudian yang warna hijau ini nanti digunakan untuk perkalian dengan skema 6. Skema 6 ini ada tadi di baris di kolom 1, 2, 3, kolom 3 ya. Yang tadi udah saya jabarkan isi dari skema 6, jadi ditranspos nanti dikalikan yang warna hijau, nanti didapat nilai PR sin R atau 6 Romawi. Kemudian dua baris terakhir itu nilai pembagi atau PB dan PK. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin membuat program sendiri, silakan disalin yang warna biru, yang warna kuning dan warna hijau. Jangan lupa keterangannya untuk deskripsinya bisa dilihat untuk masing-masing komponen pasut. S0 itu adalah nilai muka air laut rata-rata. Ini kita lihat yang dalam kurung warna kuning, warna merah ini adalah nilai dari skema 5 tadi. Kemudian kita kali dengan isi dari matriks yang warna kuning, nanti didapat PR cos R. Kemudian ini nilai skema 6 dikali dengan yang warna hijau, nanti didapat nilai PR sin R yang berukuran 1/8. Ini nilai PB, kemudian nilai PK. Oke, bila sudah paham, kita beranjak ke worksheet yang lain, yaitu cara menghitung argumen astronomi.
Pertama, lakukan konversi tanggal tengah ke Julian date dan Julian time. Ini sudah ada di baris JH. JH itu jumlah hari atau Julian date yang dihitung dari 1 Januari tahun 1900. Di Excel sudah otomatis dikonversi, jadi cukup tanggal tengah tadi yang di worksheet yang pertama tadi yang warna biru, yaitu di copy atau di copy pastekan ke sini, kemudian kita kurangi 2 karena kita mundur 2 hari, kemudian baru dikonversi ke Julian date. Kemudian TJ itu jumlah jam, jadi rumusnya JH dikali 24. Kemudian langkah kedua menghitung longitude astronomi, yaitu nilai SHPN. Ini ada rumusnya, silakan dilihat atau disalin bagi yang ingin membuatnya sendiri. SHPN itu merupakan fungsi dari TJ ya, dan JH. Jadi kalau TJ nya salah, JH nya salah, maka SHPN salah, maka ya selanjutnya akan salah semua. Kemudian yang di bawah itu S1, H1, P1, N1. Ini adalah sama dengan S yang di atas, tetapi satuannya itu derajat. Dan yang di atas, maaf ini bukan jam tapi derajat juga, itu S1, H1, P1 itu sudah mengalami siklus. Jadi setelah dikurangi kelipatan dari 360 derajat, hasilnya seperti ini. Kemudian N yang terakhir itu adalah konversi dari derajat ke radian. Nah, ini untuk contohnya. Untuk tadi komponen S2 JI1 itu diperoleh dari VU dibagi 10 ya, 179 bagi 10. Sedangkan nanti untuk S2 dan MS4 itu tadi I1 nya itu VU dibagi 10. Demikian pula untuk K1 V2U nya juga seperti itu, untuk N2 juga seperti itu. Ini didapat seperti ini. Nah, setelah paham yang warna kuning ini bagaimana cara memperolehnya, ini keterangannya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita beranjak ke yang warna biru. Warna biru rumusnya ada di sebelah kanan juga. Warna biru itu menghitung WK untuk komponen S2 dan W1 atau WI. WK itu apa? WK ini keterangannya di sini. WK itu sebenarnya harga atau nilai W kecil ya, W kecil. Sedangkan W1 atau WI itu nilai 1 plus W nanti yang akan diambil ke tabel skema 7 yang akan dipasang di skema 7. Nah, yang warna biru ini keterangannya, contoh WK3 itu artinya W kecil untuk nilai S2 itu rumusnya WF1 dikali F9. F9 itu udah paham ya, yang sebelumnya itu F9. Demikian seterusnya untuk MS4. Untuk diketahui MS4 itu sama dengan S2 ya, coba kita lihat WK8 itu sama dengan WK3, WI8 sama dengan WI3. Kemudian kita hitung K1, rumusnya di sebelah kanan. Kita hitung N2, kita hitung M2 O1 M4. Untuk M2 O1 O4 itu nilainya 0. Nah, ini contoh tabel W. Tabel W seperti ini. Tadi misalkan kita cari baris 19 kolom 1, ini ada di sini 0,9. Kemudian baris 20 kolom 1 itu minus 7,8. Demikian seterusnya untuk baris-baris yang lain.
Akhirnya terakhir itu adalah skema 8 yang merupakan hasil akhir. Jadi skema 8 itu merupakan resume dari skema 7. Jadi skema 8 diambil dari skema 7 untuk nilai A dan G, yaitu baris terakhir ya, baris terakhir skema 7 kita salin menjadi skema 8. Kemudian sebagaimana biasa bahwa nilai K2 itu sama untuk amplitude itu sama dengan amplitudenya S2 dikali 0,27. Sedangkan amplitude P1 itu sama dengan amplitudenya K1 dikali 0,33. Sedangkan untuk fasenya, fase K2 itu sama dengan fase S2. Fase P1 sama dengan fase K1. Nah, ini yang warna biru adalah hasil dari pengolahan atau analisa pasut metode Admiralty untuk 15 hari. Kita bandingkan dengan yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu data hasil pengolahan pasut data 29 hari. Nah, kita lihat hampir mirip, tapi tetap ada selisih. Ini selisih yang paling besar untuk amplitude itu adalah 2,6 cm ya, 2 cm. Namun di fase itu cukup besar, jadi ada 3 komponen yang cukup besar. Saya sebut besar karena lebih daripada 10 derajat, yaitu N2 34 derajat selisihnya ya, O1 16 derajat, M4 35 derajat, MS4 56 derajat selisih dibandingkan dengan 29, yaitu cara menghitung argumen astronomi. Pertama, lakukan konversi tanggal tengah ke Julian date dan Julian time. Ini sudah ada di baris JH. JH itu jumlah hari atau Julian date yang dihitung dari 1 Januari tahun 1900. Di Excel sudah otomatis. Baik, ini kesimpulannya. Jadi pengamatan pasut dengan 15 piantan itu tidak mewakili satu siklus bulan. Oleh karena itu di IHO S44 itu tidak dianjurkan, karena pengamatan 29 piantan itu lebih baik karena mewakili satu siklus bulan. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan pasut yang representatif, analisa pasut yang representatif, gunakan pengamatan pasut 29 hari. Namun demikian, pengamatan pasut dengan 15 piantan di mana di dalamnya terdapat tanggal spring atau saat spring akan menghasilkan nilai konstanta yang lebih baik daripada kita asal melakukan pengamatan 15 hari. Jadi misalkan mau mengamati 15 hari, pastikan ada tanggal spring atau tanggal di mana bulan 0 atau bulan purnama. Ini sekadar diketahui ada 9 komponen pasut. Apa tuh M2, S2, N2, K2 ini adalah komponen untuk semidiurnal, keterangannya silakan dibaca sendiri. K1, O1, P1 itu adalah komponen diurnal, dan 2 terakhir adalah komponen shallow water atau perairan dangkal. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.